Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Terjadi ketenangan di kuil. Tuan Yan Kang telah tiba dengan penuh wibawa. Beliau membawa 4 dari 8 pilar negara, serta 2 jenderal besar, Guan Jun dan Huai Hua. Selain itu, ada Adipati Wei. Dan saya khawatir beberapa pejabat tinggi juga ada di antara mereka. Mereka datang dengan kekuatan yang tangguh. Konfrontasi langsung jelas bukan pilihan. Ma Lianshan, Kanselir Agung Sekretariat Agung, berkata, dengan segala hormat, dalam pertarungan seni bela diri, sekte-sekte pasti menang, tetapi di medan perang, kerajaan Yan Kang lebih unggul. Jika demikian, mengapa kita harus menggunakan kelemahan kita untuk menyerang kekuatan musuh? Mengapa tidak menggunakan kekuatan kita untuk menyerang kelemahan musuh? Semua orang mengangguk. Kepala Istana Li Qing tiba-tiba berkata, ini mengingatkanku pada pertempuran lebih dari 200 tahun yang lalu. Saat itu, masih banyak pendekar kuat di perguruan keterampilan tempur. Dan mereka sedang berada di puncak kejayaannya, cukup kuat untuk bersaing dengan perguruan pedang dan perguruan sihir. Dulu, perguruan keterampilan tempur saling bertarung sampai mati setiap hari. Dan perguruan sihir saling bertarung sampai mati, sungguh arogan. Tapi sekarang, lihat kembali perguruan tempur itu, siapa saja master yang masih ada? Kemana perginya mereka? Semua orang terdiam. Sebagian besar master perguruan bela diri itu gugur dalam pertarungan dengan master nasional Yan Kang. Sejak saat itu, sekolah keterampilan tempur tidak pernah pulih. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah keterampilan tempur telah mulai bergabung dengan sekolah lain, dan hanya ada sedikit sekolah yang hanya melatih keterampilan tempur. Dengan demikian, sekolah pertarungan dirusak parah oleh master nasional Yan Kang seorang. Kepala Istana Li Qing berkata dengan tenang, situasi saat itu sangat mirip dengan sekarang. Saat itu, sekolah-sekolah tempur menganggapku yang terbaik di dunia, dan bahwa aku akan sepenuhnya mengalahkan sekolah pengendali pedang dalam debat ini. Banyak prajurit kuat dari sekolah-sekolah ini datang ke ibu kota untuk menantang Tuan Kekaisaran Yan Kang. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia melihat sekeliling dan bertanya, jika kali ini kita mengikuti aturan bela diri bersama Master Kekaisaran Yan Kang, apakah kita akan bernasib sama? Pria bertopeng perunggu itu teringat sejenak, lalu bertanya, bagaimana caranya? Tuan Istana Qiyu, Kepala Istana Li Qing mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Yan Kang berpikir kita mengikuti aturan dunia persilatan di sini. Tapi kita tidak akan mengikuti aturan dunia persilatan di sini. Mari kita pilih lokasi untuknya dulu, dan ketika dia tiba, kita akan memaksakan dan menghajarnya sampai mati. Ia mengiris telapak tangan dan berkata dengan dingin, negara Yan Kang telah berkembang dari negara kecil menjadi seperti sekarang ini. Sebagian besar pujian diberikan kepada Tuan Yan Kang. Beliau sudah menjadi legenda, dihormati oleh semua pejabat di istana. Jika dia ingin memberontak, dia tinggal angkat tangan dan kaisar akan turun tahta. Jika kaisar turun tahta, dia akan dibunuh dan seluruh klannya akan dibasmi. Jika Tuan Yan Kang meninggal, tidak akan ada pemimpin. Dan negara Yan Kang tidak akan sulit menghadapinya lagi. Karena itu, kita harus menggunakan segala cara dan tidak boleh mengikuti aturan dunia bawah. Ini, Tuan Istana Qiyu benar. Semua pemimpin sekte di kuil Luoguang menyatakan persetujuan mereka. Hanya sedikit yang merasa tindakan ini melanggar aturan dunia seni bela diri dan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka tidak menentangnya.
pengepungan guru kekaisaran Yankang, dan terakhir ketiga tetua menyergap guru kekaisaran Yankang. Ketika tetua ketiga menyergap guru kekaisaran Yankang. Guru kekaisaran Yankang dikepung oleh ribuan pasukan dan dikelilingi oleh banyak orang kuat, sehingga tindakan tetua ketiga tidak dianggap melanggar aturan dunia seni bela diri. Kali ini, aturan dunia bawah benar-benar dihancurkan dan diinjak-injak. Begitu tindakan ini dilakukan, aturan akan dilanggar dan bencana akan berlangsung selama ribuan tahun. Master Tao Dao Kuan menenangkan diam-diam, mereka telah membawa gaya bertarung istana yang pembohong ke dunia seni bela diri. Saya khawatir dunia seni bela diri masa lalu tidak akan pernah kembali. Di Yuncheng, Qin Mu kembali trik yang sama dan menyembuhkan penyakit guru negara Yankang. Setibanya di Sancheng, ia menyembuhkan penyakit itu lagi. Pasukan maju serempak dan telah mencapai garis depan Daxiang, menguasai kota-kota dan menjarah wilayah di sepanjang jalan. Bagian selatan memiliki banyak gunung dan sungai, tetapi tanpa penghalang alami sungai Yongjiang, akan sulit menghentikan pasukan Yankang. Qin Mu memanggil Raja Iblis Dutian dan menerobos kota Tiambo. Sebuah benteng strategis yang dibangun di atas parit alami, yang memang merupakan bantuan besar bagi kerajaan Yankang. Sayang sekali dia tidak bisa mengklaim jasanya. Pada hari kelima, Qin Mu dan yang lainnya tiba di Yuecheng, yang telah ditaklukkan. Saat mereka berjalan memasuki kota, mereka melihat seorang pengemis tua berpakaian compang camping penuh tambalan mendekati mereka sambil memegang mangkuk pecah dan tongkat. Biksu Yun Kue buru-buru memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada uang receh. Hu Linger mengeluarkan koin dafeng dan menyerahkannya kepada Yun Kue. Yun Kue berterima kasih dan memasukkannya ke dalam mangkuk pengemis tua itu. Pengemis tua itu menggoyang-goyangkan mangkuknya yang pecah, menimbulkan suara gemerincing, lalu mentransmisikan. Kalian semua adalah dermawan yang agung, semoga kalian memiliki banyak anak dan cucu, dan semoga kalian diberkahi dengan kekayaan dan kehormatan. Tuan Tahunan, silakan pergi ke Daxiang sebentar. Di kota Daxiang, di jalan kedua, semua pahlawan dunia akan berkumpul untuk menyambut Anda, Tuan tiba. Guru di Yankang meliriknya dan berkata dengan tenang. Kenapa kita tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Kalau kita menunggu beberapa hari lagi, pasukanku bisa bergerak ke Dali. Kita bisa mengumpulkan para pahlawan dunia di Dali dan membuang jasad mereka ke Laut Cina Selatan untuk memberi makan ikan, sehingga kita tidak perlu repot mengubur mereka. Bukankah itu akan menyenangkan? Pengemis tua itu tertawa bahak, dan mendengar suara pintu terbuka di dalam tubuhnya, yang terdengar 7 kali berturut-turut. Momentumnya melonjak. Melonjaknya menjadi sangat kuat, dan sikapnya bagaikan dewa yang agung dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup, seolah-olah ia bukan manusia yang hanya bisa bertahan hidup dengan beramal, melainkan dewa yang beramal kepada semua makhluk hidup dan menerima sembahan mereka. Tuan Kekaisaran tetap berambisi seperti sebelumnya. Kota Daxiang, kami menunggu kedatangan Anda. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba mendengar suara berkata, tunggu sebentar. Pengemis tua itu berhenti dan menatap Qin Mu dengan bingung. Ekspresi Qin Mu tetap tenang saat ia berkata dengan lembut, Linger, ambil kembali uangnya. Mereka jauh lebih kaya daripada kita. Hu Linger segera melangkah maju dan mengambil koin dafeng dari mangkuk yang pecah. Pengemis tua itu berkata dengan marah, kau memberi uang kepada pengemis. Dan kau masih berani kembali? Kau bukan orang baik. Kau bukan orang baik. Pengemis bau itu masih mengumpat. Hu Linger berbalik dan berkata, Tuan, apa maksud Anda bukan seorang putra? Qin Mu berkata, Rong adalah cucu generasi ke-8. Bukan putra Rong.
Berarti kau tidak layak menjadi cucu generasi ke-8-nya. Tentu saja, Hulinger sangat marah dan meludahi wajah pengemis tua itu. Pengemis tua itu tidak bersembunyi, malah tertawa dan berkata, "Rubah kecil, kau macam-macam dengan pengemis, matilah kau." Setelah berkata begitu, dia melangkah ke udara dan pergi. Hulinger melontarkan, "Kau menipuku dan mengutukku. Kau tidak layak menjadi orang baik." Guru Amerika Yan Kang berkata, "Kau harus berhati-hati. Itu Qi Dayu, pemimpin sekte pengemis. Sekte pengemis dikenal pelit dan ahli sihir. Jika mereka tidak bisa mendapatkan uang, mereka akan pergi ke toko dan membuat onar, atau menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain, sehingga bisnis mereka hancur. Mereka akan mengutukmu di belakang mereka, bahkan mencuri anak-anak orang dan menjualnya." Sekte Iblis Surgawi memiliki balai pengemis, dan mereka telah berselisih dengan sekte pengemis beberapa kali. Namun, balai pengemis hanya mengemis makanan dan jarang kegiatan ilegal, sehingga mereka telah dijebak oleh sekte pengemis untuk banyak hal. Qin Mu tersenyum dan tersenyum, "Guru, kita tidak terlalu jauh dari Daxiang sekarang. Sudah cukup mengirimnya ke sini. Kita harus kembali ke Akademi Kekaisaran." Guru Yan Kang berkata tanpa ekspresi, "Tidak. Kamu harus pergi ke Daxiang bersamaku." Qin Mu kondisinya. Setelah semua orang tenang, ia segera pergi sendirian ke sebuah rumah judi di Yuecheng. Ia menemui pemiliknya dan berkata, "Serahkan pesanan saya dan minta kepala aula ke-360 gereja suci untuk datang membawa bendera transmisi." "Tunggu sebentar." Suara Si Yunxiang datang dari belakang Qin Mu. Qin Mu berbalik dan melihat Si Yunxiang mendekat. Rasa malunya yang sebelumnya telah sirna tanpa jejak. Ia berkata dengan dingin, "Guru suci, jika Anda melakukan ini, gereja suci saya juga akan berada dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan gereja suci saya, siapa yang akan bertanggung jawab?" Qin Mu berbalik dan berkata dengan tenang, "Nona, akulah pemimpinnya." Si Yunxiang tersenyum manis dan berkata, "Orang suci." Si Yunxiang memberi salam kepada pemimpin. Wajahnya berubah dingin. "Jika pemimpin meminta gereja suciku untuk membantu guru kekaisaran Yan Kang, terlepas dari apakah guru kekaisaran Yan Kang menang atau kalah, gereja suciku akan didiskreditkan di dunia seni bela diri, diejek dan dibenci oleh sekte lain, dan tidak akan punya tempat untuk berdiri." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gereja suci aslinya adalah sekte iblis surgawi. Bagaimana mungkin ada reputasinya? Orang lain tidak akan memberikan pijakan. Pijakan selalu diperjuangkan olehmu sendiri. Ini kesempatan langka. Jika gereja suci tidak berpartisipasi, maka tidak akan ada tempat untuk berdiri." Si Yunxiang memprotes. "Bagaimana jika Tuan Kekaisaran Yan Kang, setelah menenangkan sekte-sekte di seluruh negeri, menyerang sekte Tiansheng kita? Bisakah Anda mengatasinya?" Qin Mu meliriknya dan berkata, "Aku akan mengurusnya." Ekspresi Si Yunxiang berubah lagi, dan tiba-tiba ia tersenyum tipis, "Kaulah pemimpinnya, jadi wajar saja kau yang memutuskan." Yunxiang tak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, jika pemimpin suci membuat kesalahan dan membahayakan gereja suciku, kau mungkin akan menjadi pemimpin suci kedua yang dibunuh oleh orang suci itu. Qin Mu mengerutkan kening. Posisi pemimpin suci sekte iblis memang berbahaya. Dia bisa memukul sampai mati kapan saja karena perilakunya yang tidak bermoral. Si Yunxiang berkata dengan malu-malu. Santo Patriark sebelumnya meninggal karena nafsunya, dan Santo Patriark generasi ini dipukuli sampai mati oleh gadis suci. Keduanya tidak memiliki reputasi yang baik. Qin Mu mengakomodasi kepala dan tangannya, berkata, "Nona, Anda boleh mundur sekarang."
Sampaikan perintah saya. Suruh kepala aula ke-360 segera datang membawa bendera transportasi. Juga, Undang-Undang 2 Pelindung Dharma. Pemilik rumah judi itu membungkuk dan berkata, "Saya mematuhi perintah Tuan." Qin Mo keluar dari rumah judi. Si Yun Xiang berdiri di luar. Melihatnya keluar, ia tertawa pelan dan berkata, "Pukul dia sampai mati." Qin Mo memelotot di dekatnya dan melangkah maju. "Maukah kau mengikutiku?" Si Yun Xiang segera mengikutinya, matanya berputar-putar. "Guru, maukah Anda menyimpan kitab suci iblis surgawi pembiakan agung di dalam sekte terlebih dahulu, agar tidak hilang setelah Anda meninggal?" Qin Mo berhenti, berbalik, dan berkata dengan serius, "Kakak, kau belum menjadi lawanku. Jika aku benar-benar salah menilai, kau hanya akan kubunuh jika kau datang untuk membunuhku." "Kau." Dia menggunakan energinya untuk menggambar segitiga di udara. Menggambar garis lurus di tengahnya, dan berkata, "Ini kamu." Dia menggambar garis lurus lain di udara, "Ini aku." "Kemungkinan pun besar sudutmu. Itu tidak sepanjang sudutku." Kotak pedang di belakang si Yun Xiang hendak bergerak, dan terdengar suara dentingan. Ia manis tersenyum dan berkata, "Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mencobanya?" Qin Mo melangkah maju dengan tangan di belakang-belakang, "Tidak perlu mencoba. Tak seorang pun di alam yang sama bisa menjadi lawanku. Bukan kau, bahkan Master sekalipun." Dia berhenti, menatap ke langit, dan berkata dengan sedih, "Aku seorang tiran." Qin Mo menundukkan kepalanya dan mendesah. Satu-satunya tubuh yang dominan di dunia. Si Yun Xiang tertegun dan ingin bertindak, tapi agak terintimidasi oleh auranya. Itu adalah aura yang tak terpecahkan dan sepi. Tubuh tiran? Tubuh macam apa itu? Apakah lebih kuat dari 4 tubuh roh agung? Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Grandmaster memilihnya sebagai pemimpin dan bukan aku hanya karena dia memiliki tubuh tiran? Si Yun Xiang menenangkan diri dan mendongak, melihat Qin Mo sudah pergi. "Aku tidak lebih lemah dari yang disebut tubuh tiran. Para wanita di keluarga si kita memang ditakdirkan untuk menjadi pembunuh pemimpin. Jika gadis suci sebelumnya bisa membunuh pemimpin sebelumnya, aku juga bisa." Keesokan harinya, mereka tiba di Kabupaten Hong, yang telah diduduki selama 2 hari. Ketika seorang prajurit melihat guru kekaisaran, ia segera melaporkan guru kekaisaran. Banyak orang yang membawa bendera telah memasuki kota. Yang punya bendera, guru kekaisaran Yan Kang terkejut. Setelah ragu sejenak, ia menatap Qin Mo dan berkata, "Jangan pedulikan mereka." "Berapa banyak orang yang membawa bendera telah tiba?" "Ada lebih dari 10 orang, semuanya memakai topi yang menutupi wajah, dan membawa berbagai senjata yang dibungkus kain rapat. Mereka tidak terlihat seperti orang baik." Turun. Pada hari ketiga, mereka tiba di Kabupaten Qinghe. Banyak orang yang membawa bendera juga datang ke Kabupaten Qinghe. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada kemarin, dan sudah ada 50 atau 60 orang. Pada hari keempat, ratusan orang yang membawa bendera muncul di kota. Qin Mo tidak memberitahu mereka asal dan tujuan kehadiran mereka, dan Master Kekaisaran Yan Kang tidak bertanya lagi. Pada hari kelima, mereka keluar dari kantor pemerintahan dan bersiap meninggalkan kota menuju Daxiang. Begitu mereka keluar dari Yamen dan tiba di jalan, mereka melihat seorang pria asing bertopi kerucut dan memegang senjata terbungkus kain berdiri dari gerbang Yamen dan mengikuti mereka. Setelah berjalan 2 langkah lagi, seseorang keluar dari gang di sebelah mereka. Ia juga mengenakan topi kerucut yang diturunkan sangat rendah, dan memegang senjata yang terbungkus kain panjang di tangannya. Kemudian, seorang pria besar lain bertopi kerucut berdiri di jalan, membawa tas kain panjang,
dan mengikuti mereka. Bahkan sebelum mereka meninggalkan kastil kabut tersembunyi, ratusan orang aneh yang berpakaian hampir identik telah mengikuti mereka, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya menoleh ke belakang, merasa gelisah. Orang-orang ini menurunkan topi mereka sangat rendah dan mengikuti mereka dari dekat, tidak ingin memperlihatkan wajah asli mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Mungkinkah orang-orang yang membawa bendera itu? Mengapa aku tidak bisa melihat bendera mereka? Gumam Biksu Yun Kue. Master Kekaisaran Yan Kang tetap tenang. Tidak peduli sama sekali terhadap ratusan orang yang mengikutinya. Ketika mereka tiba di luar kota Wuyin, terdapat sebuah gubuk tak jauh dari gerbang kota. Di bawah gubuk itu terdapat dua pria tua. Seorang pria dan seorang wanita yang berjualan teh. Ketika mereka mendekat, kedua pria dan wanita tua itu mendongak dan menyapa, "Tuan, apakah Anda ingin secangkir teh?" Biksu Yun Kue bergumam, "Teh apa yang kau minum saat kau keluar tadi?" Guru Yan Kang berkata, "Saya haus." Lalu ia duduk di bawah tenda dan meminta secangkir teh. Qin Mu juga duduk, dan kedua lelaki tua itu juga duduk. Mereka berempat duduk di keempat sudut meja, masing-masing dengan secangkir teh di depan mereka. Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya juga ingin maju. Tetapi mereka mendapati diri mereka masih berdiri di tempat yang sama meskipun telah melangkah menuju pergola. Pergola itu sangat dekat dengan mereka, tetapi setelah berjalan puluhan langkah, mereka mendapati diri mereka masih berdiri di tempat yang sama. Semua orang terkejut dan berlari ke arah tenda dengan kecepatan penuh, tetapi jarak mereka masih sekitar 3 meter. Tenda itu tampak sangat dekat, tetapi rasanya seperti ratusan kilometer jauhnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu dan Guru Kekaisaran Yan Kang menghabiskan teh mereka. Guru Kekaisaran Yan Kang berdiri untuk menerima uang dan membungkuk. Pria tua dan wanita tua itu juga berdiri dan membungkuk. Mereka berdua berjalan keluar paviliun. Dan Master Kekaisaran Yan Kang berkata, "Ayo pergi ke Daxiang." Semua orang tampak bingung, tetapi tetap mengikuti langkah mereka. Yue Qinghong menoleh ke belakang dan melihat ratusan pria aneh bertopi bambu itu tidak mengikuti mereka, melainkan duduk di luar gudang. Masing-masing memegang secangkir teh dan minum dalam diam. "Sungguh aneh, dasar sekumpulan orang aneh," kata Hu Lingel. Si Yun Xiang mendekati Qin Mu dan berbisik, "Apakah kalian sudah mencapai kesepakatan?" Qin Mu mengangguk. "Kamu akan tahu ketika saatnya tiba." Setibanya di luar kota Daxiang, mereka melihat barak di mana-mana. Adipati Wei Guo dan dua jenderal Guan Jun dan Huai Hua menempatkan pasukan mereka di sana dan tidak langsung menyerang Daxiang. Daxiang adalah kota penting di Xinjiang Selatan, tempat ribuan pasukan musuh berkumpul. Pasukan pemberontak dari segala penjuru berkumpul di sini, dan para pengikut dari berbagai faksi berbondong-bondong datang ke sini, siap bertempur.